Sudah siap pelajaran hari ini? Ya. Siap. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, cek dulu di lacinya ada sampah atau enggak? Oke, hari ini kita pelajaran bimbingan konseling. Kita mulai aja ya. Tentang kenali potensi. Siapa yang kira-kira tahu apa potensi itu? Kenali potensi. Potensi itu untuk apa? Mengenali minat dan bakat. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik kalian semua bisa mengenali potensi diri kalian dari minat, bakat kalian, kemudian kemampuan yang kalian miliki. Kemudian yang kedua, memahami potensi diri. Jadi kalian bisa memilih karir kalian mau jadi apa, cita-cita kalian mau jadi apa, itu semuanya dari harus kalian mengenali potensi diri. Kemudian peserta didik menunjukkan kesadaran diri untuk mengembangkan potensi secara berkelanjutan. Kemudian peserta didik mampu membuat rencana sederhana untuk mengenali potensi dirinya. Tapi sebelum kita memulai materi ini, Ibu mau kalian bawa handphone nggak? Bawa handphone. Coba buka Google-nya. Nah, coba klik itu. Klik itu di handphone kalian, atau enggak Ibu kirim ke WA grup aja ya. Oke, sudah Ibu kirim. Silakan kalian klik. Kalian kerjakan, klik, sudah diklik. Nah, Ibu kasih contoh ya nih, sambil lihat punya Ibu. Lihat. Nah, sudah? Tampilannya seperti ini? Kemudian kalian klik ikuti tes sekarang. Coba. Ada tampilan seperti ini? Oke, selanjutnya geser. Klik yang di sini nih. Sudah? Baru klik mulai sekarang. Nah, sekarang boleh dijawab. Ibu kasih waktu dalam waktu 10 menit untuk menjawab ini. Itu jawab sesuai dengan kepribadian kalian. Kalian sesuai nggak dengan itu? Ini sangat cocok, ini cocok. Tidak cocok, sangat tidak cocok. Dipilih. Kalian merasa yang mana? Saya memahami mengapa saya percaya dan perilaku sedemikian rupa. Cocok nggak dengan kalian? Kalau sangat cocok, klik di sini. Kalau cuma cocok aja, klik yang ini. Ya, oke. Sekarang silakan dijawab. Siapa yang sudah? Oke. Yang lain? Hasilnya? Apa hasilnya kamu? Kamu apa hasilnya di situ? Mana Ibu lihat? Bisa maju ke depan sini. Kita lihat hasilnya ya. Kita masuk ke refleksi. Hasilnya berarti punya Nanda naturalistik. Berarti kemampuan Nanda ini termasuk tergolong naturalistik. Nanti kalian kalau sudah menjawab pertanyaan itu langsung dapat hasilnya. Bisa itu apa? Dipotong hasilnya? Apa kita intervensi sih? Apa lagi? Ada pertanyaan lain? Tidak. Oke. Yang lain? Sudah dapat hasilnya? Sudah? Virgin? Wah, interpersonal. Oke, di screenshot naklah. Coba Virgin maju, bacakan punya hasilmu apa? Bagian refleksinya. Virgin termasuk apa? Berapa persen nak? Oke, interpersonal dengan poin 71%. Silakan duduk. Michelle, maju ke depan Michelle. Ini bacakan punya Michelle. Apa kemampuannya dari hasil tes Aku Pintar atau tes kemampuan punya Michelle? Kita dengar apa Michelle? 89% logika matematika. Kemudian 89% intrapersonal. wih, tepuk tangan dulu dong. Kedua kemampuan punya Michelle. Oke, silakan duduk. Terima kasih Nang. Ini kita masuk ke materi. Nah, ini arti-artinya dari yang kalian. Berarti kamu terdorong memiliki keterampilan memecahkan masalah yang sangat baik, senang memikirkan ide-ide abstrak, kemudian seperti melakukan eksperimen ilmiah, itu termasuk diri kamu, dan dapat memecahkan perhitungan yang rumit. Yang satunya apa namanya tadi?
intrapersonal. Nah, ini orang yang punya kecerdasan intrapersonal. Dia yang memiliki kecerdasan intrapersonal, menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri dengan baik. Hebat itu. Menikmati ketika menganalisis teori dan ide, kemudian memiliki kesadaran diri yang sangat baik, kemudian paham dasar motivasi dan perasaannya sendiri. Itu termasuk tergolong dari kecerdasan intrapersonal. Hebat. Siapa lagi yang lain? Tadi yang siapa? Nanda apa? Cerdas visual spasial. Oh, berarti kamu ini suka membaca dan menulis untuk kesenangan, pandai menyusun teka-teki, kemudian menafsir gambar grafik dan bahkan dengan baik, kemudian menikmati gambar, melukis dengan seni visual, kemudian mengenali pola dengan mudah. Itu bakat punya kamu. Ya, diingat-ingat, kamu bakatmu itu apa? Jadi kira-kira nanti cita-citamu yang menjurus ke sini apa ya? Kemudian Virgin, interpersonal. Ini kecerdasan interpersonal. Berkomunikasi secara verbal dengan baik, terampil dalam komunikasi non-verbal, kemudian mampu melihat situasi dari perspektif yang berbeda, kemudian menciptakan hubungan yang positif dengan orang lain, kemudian selesaikan konflik dalam pengaturan grup. Nah, itu hebat. Siapa lagi? Ada 9 kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan visual spasial, kemudian visual verbal linguistik, kemudian yang tadi kecerdasan interpersonal, kemudian kecerdasan intrapersonal, kemudian cerdas kinestetik, dan selanjutnya cerdas naturalis. Siapa tadi cerdas naturalis? Nanda. Tuh, tertarik pada pelajaran seperti botani, biologi, mengategorikan, membuat katalog segala informasi dengan mudah, kemudian menikmati berkemah, berkebun, hiking, dan menjelajahi alam bebas. Tidak suka mempelajari topik asing, tidak ada hubungannya dengan alam. Benar? Oke. Nih, punya Michelle tadi yang cerdas secara logis, matematis. Ini termasuk orang cerdas yang akademik. Tetap dipertahankan, apa kalau bisa ditingkatkan lagi. Berapa tadi skornya? Wih, tinggi bener. Ibu aja kemarin itu interpersonal. Ibu tergolong orang yang interpersonal dengan poin 75%. Ibu orangnya itu tergolong orang yang egois. Kalau kalian melihat hasilnya itu, kalian bisa memahami, aku ini nanti mau jadi apa. Bisa nggak? Nah, nih secara anunya, yang kalian yang misalnya contohnya suka bekerja dengan tangan, alat, profesi yang cocok seperti yang ini, realistik, suka alat, suka mesin, praktis, konkret, aktivitas segala macamnya. Jadi profesi yang cocok untuk kalian itu sebagai tukang insinyur, petani, mekanik, polisi, ahli IT. Kemudian yang kedua, yang itu yang realistiknya. Nah, kemudian investigatif. Bisa dibaca? Suka menyelidiki, meneliti, menganalisis, dan memecahkan masalah secara kompleks. Kemudian penasaran, analitik, mandiri, dan lain sebagainya. Ini cocoknya sebagai ilmuwan, peneliti, dokter, programmer, kemudian analisis data dan psikolog. Itu cocok profesi kalian nanti. Makanya itu perlu dikembangkan lagi. Kemudian yang ketiga, artistik. Kreatif, ekspresif, inovatif, dan suka bekerja di lingkungan yang tidak terstruktur. Yang suka musik segala macam, cocoknya sebagai seniman, desain grafis, kemudian musisi, penulis, aktor, dan arsitek. Bagus loh jadi arsitek. Tuh kalian. Pokoknya suka yang apa tadi itu. Kemudian yang suka sosial. Ini ibu banget ini. Nih ibu, suka membantu, mengajar, menyembuhkan, dan melayani orang lain, empati, kooperatif, ramah, dan komunikatif. Cocoknya jadi guru, konselor, perawat, pekerja sosial, psikolog, atau pelatih. Ya, makanya itu tes tadi itu kalian pahami dulu apa yang paling banyak di situ. Kemudian, nih, interpersing, berwirausaha, suka memimpin, memengaruhi, meyakinkan atau mengelola orang lain untuk mencapai tujuan, ambisius, cocoknya jadi pengusaha,
manajer, sales, karena kan dia mempromosikan barang. Politikus, wow, jadi politik nih bagus nih. Anggota dewan, nih pengusaha juga. Kalian tergolong yang mana? Kemudian ini, terakhir, konvensional. Suka bekerja dengan data-data angka atau detail, ini bisa juga kamu akuntan, administrator, usahawan, analisis keuangan, dan sekretaris. Ini bisa cocok. Selanjutnya, tadi itu ada berbagai macam ya, ada 9 kecerdasan. Nanti kalian screenshot, kalian lihat hasilnya, nanti ibu bagikan lagi kalian tergolong yang mana, nanti dibaca lagi di rumah ya. Aku tergolong ini, berarti aku nanti cita-cita, berarti profesi yang cocok untuk aku ini apa. Jadi itu yang harus dikembangkan ya. Bisa? Siapa yang belum selesai menjawab tes kemampuannya? Siapa yang belum? Amel. Yang lain sudah semua? Sudah? Suci, apa hasilnya punya Suci? Intrapersonal seperti yang dibacakan tadi ya. Kalau Indra apa Indra? Apa nak? Logika matematika. Oke, Basri apa Basri punyamu? Linguistik dan logika matematika. Wow, berapa skor nilainya? 78, berarti masih tinggi Michelle. Michelle 89. Torres, Ricardo Torres berapa? Interpersonal berapa skornya? 75. Oke. Nah, jadi dari sini ibu harapkan kalian sudah tahu kan, jadi bakat kalian, kemampuan kalian itu di mana, dan bisa nggak kalian merencanakan planning kalian untuk selama 1 bulan ke depannya? Bisa nggak? Kita masuk dalam aplikasi. Oke, akan ibu sebarkan, berbagi. Nanti ibu kirim ke link grup kita ya. Silakan dijawab. Soalnya ada 5. 1 dan 2 itu isian, 3, 4, dan 5 itu pilihan ganda. Kira-kira apa potensi kalian? Dari hasil yang dijelaskan tadi, kalian termasuk apa? Ya kalian merasa cocok di mana? Profesi apa? Jadi target kalian apa sih, mau ini diapain? Misalkan ibu kan jadi guru, jadi ibu tuh harus belajar berkomunikasi dengan baik, empati sama orang, peduli, itu yang ibu latih. Cara berkomunikasi itu. Kalau kalian seperti apa? Maunya jadi apa? Cek lagi. Saya juga baru 1, ya juga baru pertanyaan 1. Terus kita juga baru pertanyaan 1. Kemana? Ini sudah kita bagian. Aplikasi rencana planning kalian sama 1 bulan ke depan seperti apa? Melinda sudah, Apri sudah, Indra sudah, Rosa sudah. Ini yang belum. Cepat. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 orang. Cepat. Waktu kita sisa 2 menit lagi. Kita sudah semuanya ya. Jadi ibu sampai sini sudah paham kan? Apa yang ibu jelaskan? Tadi ada beberapa macam kecerdasan, ada 9 kecerdasan dari yang literatura, internasional, logistik, matematika, segala macam. Ibu minta tolong nanti screenshotnya dikirim, bukti tes kemampuannya buat ibu, biar ibu dan ibu bagikan juga link-link yang kalian termasuk tergolong kelompok yang mana. Oke? Sampai di sini sudah paham? Baiklah, cukup sampai di sini materi kita. Minggu depan lagi kita lanjutkan untuk menjelaskan yang lebih dalam lagi tentang kalian termasuk gaya belajar yang seperti apa, kalian cocoknya seperti apa. Oke? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, baiklah. Sampai di sini kita akhiri pembelajaran kita hari ini karena sudah lebih dari 40 menit. Oke? Kalau begitu, sebelum akhiri pembelajaran kita hari ini, kita sebaiknya berdoa. Ibu minta yang pimpin kita dalam doa. Asri.